Assalamualaikum. Mana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon dipimpin ketua kelasnya. Oke, saya cek kehadiran dulu ya. Apa ada yang nggak masuk? Masuk semua ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang ingin saya sampaikan tentang manajemen waktu. Ada yang pernah dengar manajemen waktu? Pernah ya? Kok kayaknya ini masih lesu gitu ya. Ayo kita ice breaking dulu ya. Supaya kita semangat ya. Ayo berdiri dulu. Oke, ice breakingnya adalah kalau pagi tepuk tangan 1. Kalau siang 2 kali. Sore 3 kali. Malam gak usah. Oke, kita latihan dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Konsentrasi ya. Kita mulai breaking kita ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Sekali lagi. Pagi, siang, malam. Ada satu. Jangan sampai ada yang tepuk kalau malam. Oke, siap? Lagi. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Oke, silakan dulu kembali. Oke. Materi kita adalah tentang manajemen waktu ya. Di sini kalian bisa lihat menguasai manajemen waktu. Tujuan untuk manajemen waktu yang pertama, kalian bisa mengatur kegiatan. Dalam setiap kegiatan itu harus kalian atur waktunya. Tujuannya itu ya. Terus yang kedua yaitu kalian dapat mengenali apa yang menghambat waktu atau menghambat dalam kegiatan. Sebelum kita masuk ke materi, saya minta kalian untuk mengamati video yang saya putar ya.
Oke, waktu tak dapat terulang kembali. Kenapa kita dapat mengatur waktu dengan baik? Inilah contoh jadwal kegiatan ya. Kalian bisa lihat ya. Yang membuat kegiatan harian. Ini perlu didiskusikan yang dapat dari video tadi. Buatlah jadwal kegiatan selama 1 minggu. Oke. Oke, setelah tadi mengamati tentang video, saya minta untuk mendiskusikan tentang video yang saya putar tadi. Yaitu kita akan membuat kelompok, yaitu dalam 4 kelompok ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Ayo, gabung tiap-tiap kelompoknya. Yang lain ikut juga. Ayo. Kalian diskusikan tentang video yang saya putar tadi. Bergabung, ayo yuk, bergabung. Iya, nggak apa-apa. Yang penting 4 kelompok. Ada yang 4 atau lebih nggak apa-apa. Nah. Ya. Sudah? Kelompok 1, angkat tangan. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 ya? Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Kalian diskusikan tentang video tadi. Setelah hasil diskusinya nanti presentasi tiap-tiap kelompok. Oke, sepakat? Saya kasih waktu 10 menit cukup? Ya, kita mulai. Ngadap ke kelompoknya lah. Panan. Ayah, ada yang ditanyakan? Ini nanti dibaca di depan apa gimana, Pak? Di depan. Tiap-tiap kelompok perwakilan. Lalu latihan bacalah. Biar nanti lancar di depan. Kayak ditanyakan nanti di depan. Hah? Nanti jawabannya itu. Apa gimana? Enggak, kalian langsung baca itu, Langsung baca dipresentasikan ya. Hasil diskusinya. Itu diskusi kelompok 2. Gimana, Pak? Ini kan koordinasi atau kebiasaan menunda-nunda. Ini kan diskusinya untuk mencari masalah tadi di video. Nah, ini masalahnya sudah. Paham ya?
Ya, yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Ya? Banyak? Iya, itu hasil diskusinya. Iya. 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 Ini kan saya minta nanti itu dari hasil video tadi cari masalah yang kenapa telat itu kan. Ya. Kalian cari masalahnya itu sebabnya apa? Ya ini sebabnya. Ini ya banyak gangguan-gangguan. Itulah gampang. Ini cuman mencari masalah dari video tadi. Ini salah satunya. Kalau mau ada yang ditambahkan ya tambahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, ada yang ditanyakan? Udah paham ya? Itu nanti kalian cari masalah atau sebab dari video tadi. Nggak ada masalah, nggak ada kendala kan? Ya. Nanti kalian cari itu masalah atau sebabnya dari video tadi ya. Oke, waktunya masih 5 menit ya. Jangan lupa nanti presentasikan tiap-tiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan hasil diskusinya ya. Oke, tinggal 3 menit lagi. Ketua kelompoknya siapa? Putra. Panggil Putra. Siapa yang maju nanti? Ketua kelompoknya siapa? Namanya? Panggilannya? Sila.
Ya. Ketua kelompoknya siapa nanti di sini? Tiwi, Pak. Tiwi, Pak. Oh, panggil siapa? Dipanggil siapa? Tiwi. 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 Ketua kelompoknya siapa di sini? Ini Pak. Ya, siapa namanya? Masa Ya? Siaponia. Oh, Resya. Panggilannya? Masa Pak. Asa. Ya. Istilah lagi. Oke, waktunya udah habis ya. Langsung kita presentasikan dari kelompok 1. Yang lain mohon didengarkan ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, silakan duduk. Salam. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memberitahu juga hasil diskusi kelompok 2. Prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda adalah masalah umum yang dihadapi banyak orang. Tanggapan umum terhadap masalah ini adalah bahwa sulit untuk memulai tugas yang tampak besar atau menakutkan, sehingga waktu terbuang sia-sia. Ya, ada tanggapan yang kelompok lain? Ada. Ya, kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok berikutnya. Waalaikumsalam. Ya, ada tanggapan? Nggak ada. Yang sih. Salam. Ya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multitasking dan tidak efektif. Beberapa individu merasa bahwa upaya untuk mengerjakan banyak tugas sekaligus. Multitasking seringkali menyebabkan masalah. Ahli-ahli meningkatkan produktivitas. Multitasking mana bisa membuat kualitas kerja menurun dan meningkatkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalian bisa kembali ke duduknya masing-masing.
Ya, kita kembali ke materi. Dan kan ya, kalian sudah menyimpulkan dan sudah membuat dari video tadi. Sudah tahu ya apa sebab-sebabnya itu dari kita tidak mengatur waktu. Ya. Di sini manajemen waktu adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari dengan mengatur waktu secara efektif dan mencapai tujuan, meningkatkan produktivitas dan menguasai stres. Jadi apabila kalian mengatur waktu kegiatan dalam setiap harinya, itu akan mengurangi stres. Yang kedua, akan produktif dalam menjalani setiap kegiatan. Di sini pentingnya manajemen waktu. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Gimana cara meningkatkan produktivitas? Yaitu kalian dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat, menghasilkan output yang lebih besar. Jadi kalian harus dapat menyelesaikan banyak tugas supaya tidak menumpuk di kemudian hari. Yang kedua itu memperoleh mengelola stres. Yang kedua, yaitu kalian dapat mengurangi rasa terburu-buru, stres yang muncul dari deadline yang mendekat. Itu ya. Kalau kalian tidak menunda-nunda tugas, itu akan terhindar dari deadline. Yang ketiga, memperoleh keseimbangan. Kalian dapat membagi waktu untuk pekerjaan, kehidupan pribadi, dan hobi, menciptakan keseimbangan yang harmonis. Yang ketiga di sini, kalian tidak mementingkan hobi atau yang lain, tapi harus ada keseimbangan antara hobi dan belajar atau kegiatan yang lainnya. Dari pentingnya manajemen waktu, ada yang ditanyakan dari ketiga-tiganya di sini? Tidak ada? Jadi kita lanjut. Kita masuk ke identifikasi waktu produktif dan tidak produktif. Di sini ada dua. Yang pertama, waktu produktif adalah waktu di mana kalian merasa fokus, energi tinggi, dan dapat menyelesaikan tugas dengan mudah. Kalian pernah merasakan, ya? Merasakan tentunya mengerjakan tugas dengan mudah dan gampang. Yaitu, kenapa kalian mengerjakan tugas mudah dan gampang? Karena kalian produktif. Produktif itu tidak ada gangguan, tidak ada stres. Jadi mengerjakan tugas itu merasa mudah dan gampang. Itu waktu yang produktif, tentunya tidak tercampur dengan waktu kegiatan yang lain. Yang kedua, waktu tidak produktif, di mana Anda merasa lelah, terus terdistraksi dan sulit berkonsentrasi. Ini adalah waktu-waktu yang kurang produktif, yaitu banyak sebab atau faktor di mana kalian kelelahan, terus merasa terbebani dari tugas-tugas yang banyak gitu. Terus
stres atau gara-gara faktor dari keluarga gitu, banyak sebab. Oke, identifikasi produktif dan tidak produktif. Di sini ada yang ditanyakan? Ada jelas? Jelas. Ya. Kayaknya yang kurang di sini nih. Nah, di sini masuk ke teknik mengatur prioritas. Prioritas yaitu kegiatan yang akan didahulukan. Yang pertama, tekniknya matrix Eisenhower. Mengaplikasikan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Jadi kalian mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam harian itu yang penting-penting dulu atau kurang penting atau tidak penting. Ada kelompokan 3 aja. Terus yang kedua, metode ABC, yaitu memprioritaskan tugas berdasarkan tingkatan pentingnya, atau penting atau cukup atau kurang penting, itu ya. Dari teknik ini ada yang ditanyakan untuk mengatur prioritas? Tidak ada? Lah di sini harus menghindari prokrastinasi, yaitu kalian harus mengenal 3 poin ini. Yang pertama, mengenali pemicu. Yang kedua, membangun kebiasaan. Yang ketiga, menerapkan teknik Pomodoro. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu tentang mengenali pemicu. Pahami apa yang membuat kalian itu menunda-nunda, seperti takut gagal, kurang motivasi, atau terlalu banyak tugas. Itu pemicu dari stresnya kalau kita tidak mengatur waktu atau tidak bisa menjadwalkan setiap kegiatan. Yang kedua, harus kalian bisa membangun kebiasaan. Mulailah dengan tugas kecil dan mudah, kemudian secara bertahap tingkatkan kesulitan. Sini kalian mengerjakan kegiatan yang penting dan mudah dahulu, baru nanti setiap harinya harus ada ditingkatkan lagi. Dari kesulitan apa, itu harus diatasi satu persatu. Yang ketiga itu menerapkan teknik Pomodoro, yaitu caranya mengerjakan tugas selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit, terus ulangi siklus ini tiap hari. Kalau merasa berat 25 menit kelamaan Pak, ya 10 menit aja dulu. Karena kalau tubuh kita dipaksakan, itu kurang produktif. Dan tugas yang mudah menjadi sulit. Jadi harus ada jeda istirahat. Itu caranya ya. Dari teknik Pomodoro di sini. Ada yang ditanyakan tentang teknik-teknik ini? Ada? Kita lanjutkan aktivitas penggunaan teknologi. Di sini juga penting karena zaman kita zaman teknologi ya. Di sini kalian harus pahami 3 poin ini. Aplikasikan kalender untuk menjadwalkan meeting, deadline, dan aktivitas penting. Kalian di rumah pasti punya kalender kan? Nah, itu dibuat catatan. Tanggal berapa kita catat kegiatan yang akan dijalankan. Yang kedua di sini aplikasi pengingat. Di telepon kan ada kan, di Android itu sudah ada pengingat. Ya, kalian harus menggunakan tentang tugas atau janji penting
dengan temannya. Misalnya mau kerja kelompok, itu ditaruh di pengingat. Yang ketiga, aplikasi manajemen tugas untuk mengatur dan melacak kemajuan tugas atau kegiatan. Mungkin ada di Android sekarang di HP kalian aplikasi tentang manajemen tugas gitu ya. Dari aktivitas penggunaan teknologi ada yang ditanyakan? Gak ada ya. Kalian bisa cari di Play Store apa itu untuk menginstal aplikasi manajemen tugas. Oke, kita lanjutkan. Tidak, kita harus minimalisir gangguan dan interupsi. Ini pasti kalian menjalankan kegiatan pasti ada gangguannya ya kan? Ya, mungkin di sini gangguannya kita harus mematikan notifikasi HP. Karena gadget kita tidak lepas ya. Jadi matikan notifikasi yang penting atau perangkat elektronik kalian supaya tidak mengganggu dari belajar kalian. Yang kedua, siapkan waktu khusus. Tetapkan waktu khusus untuk memeriksa email, media sosial, dan panggilan telepon supaya tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Kalian harus punya waktu khusus ya. Biasanya kalian waktu khusus kegiatan apa? Punya waktu khusus kegiatan apa? Ya? Yang dikhususkan sholat ya mesti ya. Sholat 5 waktu. Itu waktu khusus kan? Iya. Terus buat ruang kerja atau buat ruang belajar. Kalian punya di rumah tempat khusus belajar, biasanya di mana? Di kamar. Tapi bukan kamar mandi kan? Ya. Di situ kalian harus siapkan ruang kerja yang tenang atau ruang belajar yang tenang untuk atur fokus pada tugas kalian. Jadi kalau bisa di kamarnya itu tidak ada yang mengganggu dalam belajar kalian, ya. Hindari mungkin apa yang mengganggu atau gambar-gambar yang mengganggu itu di ruang kalian, itu harus dihindari itu. Oke, ketiga ini ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri gangguan interupsi? Ada. Dulu sini pentingnya delegasi dan kolaborasi. Tadi sudah kalian praktek kolaborasi ya antar teman kalian untuk diskusikan dari video tadi. Ya. Delegasi yaitu serahkan tugas kepada orang lain yang memiliki keahlian yang sesuai. Jadi seperti tadi dulu yang kalian kelompokkan ya. Kalian kan sudah berdiskusi. Nah, di situ kalian jangan menanggung tugas sendirian karena kerja kelompok. Dan itu yang dimaksud dengan delegasi, kalian kasih tugas yang ahli atau yang paham dengan bidangnya. Ya, dari kelompok tadi tentunya yang berpresentasi itu yang mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi, yaitu yang disebut dengan delegasi. Kolaborasi yaitu kalian harus bertukar pikiran seperti tadi. Kalian mempraktekkan diskusi kelompoknya, itu bertukar pikiran tentang apa penyebabnya dari video tadi atau masalah-masalah yang dialami dari video tadi, ya kan? Ya, ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada. Kita lanjut perencanaan dan evaluasi berkala. Kalian bisa membuat perencanaan atau jadwal kegiatan mingguan. Itu dibuat rencanakan untuk minggu depan atau tentukan tujuan prioritas tugas. Prioritas tugas yang diutamakan ya, itu dikelompokkan. Yang kedua harus mengevaluasi tiap bulan. Dievaluasi dari jadwal mingguan.
Nggak ada yang ditanyakan? Ya, mempertahankan keseimbangan hidup. Di sini kalian harus bisa mempertahankan keseimbangan hidup. Yang pertama aktivitas fisik, hiburan, dan hubungan sosial. Ini penting. Karena kenapa kita butuh aktivitas fisik? Karena badan kita butuh olahraga supaya tidak mudah sakit. Nah, hiburan di sini kita perlu hiburan juga supaya tidak stres atau menanggung tugas-tugas yang banyak. Kita harus bisa hiburan. Seperti apa kalian biasanya nonton TV, nonton film atau healing ya. Terus yang ketiga hubungan sosial. Berinteraksi dengan keluarga kalian, teman, dan komunitas kalau kalian punya komunitas. Kenapa kalian harus hubungan sosial? Ya supaya kalian mengetahui apa perkembangan gadget atau perkembangan yang perlu kalian ketahui. Tentunya harus menjaga hubungan baik antara teman, terutama ya, dan keluarga. Kesimpulan dari materi ini tentang manajemen waktu, bahwa pengolahan waktu yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, keseimbangan hidup kerja, dan mengurangi stres. Dengan mengatur prioritas, membuat jadwal yang jelas, serta menghindari penundaan, seseorang dapat menciptakan tujuan yang lebih efisien. Keterampilan ini membantu memanfaatkan waktu secara optimal, meningkatkan individu menyelesaikan tugas tepat waktu, serta memberikan ruang untuk menyenangkan pribadi dan profesional. Selain itu, manajemen waktu yang baik juga menuntut disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini dalam kesimpulan ini kalian harus bisa mengatur waktu supaya apa? Supaya kalian bisa mempertanggungjawabkan diri dari tugas-tugas Bapak Ibu yang diberikan, supaya tidak telat dalam mengerjakan tugas. Dari kesimpulan ini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Sebelum saya akhiri, saya kan sudah membagikan LKPD kepada kalian yang kalian sudah kerjakan ya. Nanti dikumpulkan seperti sudah mengatur waktu, menjadwalkan kan sudah pernah. Nanti dikumpulkan. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, sebelum saya akhiri, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doa. Oke, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.